Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada hari kelima rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari yang kelima ini akan ada 8 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan operasional dan kegiatan bisnis mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat untuk dimanfaatkan oleh para investor untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi keuangan dan juga kondisi bisnis dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga terus menambah jumlah investor. Demikian kami sampaikan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020 ini. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sebagai informasi, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk telah tercatat di bursa sejak tanggal 25 November 1996 dengan kode perdagangan BBNI yang bergerak di bidang perbankan sehingga perseroan masuk dalam sektor finance. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen perseroan yang diwakili oleh Bapak Sigit Prastowo selaku Direktur Keuangan. Selanjutnya, acara ini akan dimoderati oleh saya, Indita Azizia Rizky, yang juga akan memandu sesi tanya-jawab setelah presentasi usai. Jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk bertanya melalui menu Q&A dan pertanyaan akan kami bacakan saat sesi tanya-jawab. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Sigit untuk memulai pemaparannya. Kepada Bapak Sigit, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Edita. Selamat siang, Bapak, Ibu, peserta Public Expose Live 2020 yang kami hormati. Terima kasih atas partisipasinya dalam sesi presentasi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sigit Prastowo, sebagai Direktur Keuangan yang mulai Februari tahun 2020 ini. Sebelumnya, saya juga berkarir di BNI sejak tahun 98, sempat
meninggalkan BNI di tahun 2015 sebagai Direktur Keuangan di PT Bank DKI, dan 2020 ini di bulan Februari saya kembali ke BNI sebagai Direktur Keuangan. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan update kinerja semester 1 BNI tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat menantang karena Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang dimulai di akhir triwulan pertama tahun 2020 ini. Pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar pada semua aspek kehidupan dan secara khusus sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang pada gilirannya tentu berdampak pada sektor perbankan. Sehingga sebagai bagian dari pelaku bisnis, perbankan harus melakukan adaptasi agar dapat melewati pandemik ini dengan baik. Boleh kita lanjut? Bapak dan Ibu yang saya hormati, sejalan dengan, next slide please, sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru, kami terus berupaya untuk memastikan kehandalan operasi layanan kami dengan tetap mengedepankan langkah responsif dalam melindungi pegawai, nasabah, dan masyarakat di tengah pandemi ini. Perlindungan pegawai dilakukan antara lain melalui beberapa hal. Satu, penyesuaian pola kerja yang diterapkan dalam koridor adaptasi kebiasaan baru yang sehat. Kita juga memonitor perkembangan kesehatan pegawai dan keluarganya untuk memastikan keselamatan pegawai. Kami juga menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan rapid test dan PCR test secara berkala bagi seluruh pegawai dan secara selektif kepada keluarganya. Serta kami juga memberikan bantuan penyediaan makanan yang sehat, vitamin, dan suplemen untuk menjaga kesehatan pegawai kami. Sulawesi. Untuk kenyamanan nasabah, kami memastikan bahwa operasional layanan yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang disiplin. Kita juga melakukan penyesuaian jam operasional outletnya. Kita secara selektif melakukan penutupan atau pengalihan layanan di outlet-outlet yang rentan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Serta kita juga memperkuat kehandalan layanan digital untuk memudahkan transaksi nasabah tanpa harus datang secara fisik ke kantor kami. Adapun kontribusi kepada masyarakat berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 ini dilakukan antara lain dengan memfokuskan alokasi anggaran CSR kami dalam bentuk pemberian puluhan ribu rapid test dan PCR test secara gratis kepada masyarakat, serta kami juga menyediakan ratusan ribu masker, alat pelindung kesehatan untuk rumah sakit dan petugas medis lainnya, serta beberapa langkah-langkah lain yang kami lakukan. Next. Dalam menghadapi pandemi, manajemen telah menggariskan beberapa kebijakan strategis, antara lain, pertama, BNI mengambil langkah-langkah preemptif untuk meminimalkan penurunan kualitas aset, antara lain dilakukan melalui, pertama, pemberian stimulus kepada debitur-debitur yang terdampak COVID-19 secara prudent dengan mengacu pada ketentuan OJK. Dan dapat kami sampaikan, hingga bulan Juni ini kami telah memberikan persetujuan restrukturisasi kredit sejumlah 119,3 triliun kepada lebih dari 203.000 debitur yang sebagian besar adalah merupakan pelaku usaha UMKM. Kami juga menetapkan kebijakan konservatif dengan menambah cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas aset. Kebijakan yang kedua adalah di dalam pengelolaan likuiditas secara sehat, antara lain dilakukan dengan menjaga risiko likuiditas pada level yang sehat, mendorong pertumbuhan dana murah yang sustain, menyiapkan alternatif pendanaan non-konvensional sebagai tambahan dukungan likuiditas apabila diperlukan, serta kita juga menerapkan langkah-langkah untuk melakukan efisiensi biaya.
Yang ketiga, terkait dengan kebijakan strategis adalah kita melakukan pertumbuhan bisnis yang prudent dan selektif dengan memastikan pertumbuhan bisnis dilakukan pada sektor-sektor, terutama sektor pilihan, terutama pada segmen kecil dan korporasi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dan strategi yang keempat, kami memastikan operasional perusahaan yang adaptif terhadap perkembangan situasi yang terjadi di belakangan ini. Dengan menerapkan kebijakan strategis yang disiplin di tengah kondisi pandemik ini, maka di semester pertama 2020 kita pahami terjadi perlambatan ekonomi, namun BNI masih mencatatkan kinerja yang relatif baik. Next slide. Kami sampaikan bahwa total aset BNI tumbuh 4,4% secara year on year. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan kredit yang mencapai 5% year on year. Namun jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019, aset BNI masih tumbuh kurang lebih 4,1%. Hal ini sejalan dengan strategi kami untuk selektif di dalam pertumbuhan kredit di tengah kondisi pandemi COVID-19. Total kredit pada semester pertama 2020 tumbuh 5% secara year on year, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun, kredit BNI tumbuh kurang lebih 3,6%. Mempertimbangkan kondisi ekonomi yang melambat di tengah pandemi COVID-19 ini, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit BNI di tahun 2000 berada di kisaran antara 2-4%. Di dana pihak ketiga, secara year on year, BNI mengalami pertumbuhan 11,3%, dan jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 selama 6 bulan pertama ini, DPK BNI tumbuh 7,8%. Ekspansi di dana murah atau KASA akan tetap menjadi prioritas kami. Ini dilakukan untuk menekan cost of fund serta meminimalisir penurunan NIM. Sementara itu, loan to deposit ratio kami akan jaga di kisaran 90-92%. Di tengah perlambatan ekonomi dan situasi pandemi, net profit BNI tumbuh negatif hingga 41,6% secara year on year. Ini sebagai dampak dari penurunan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban kepada bank, serta kita secara mempersiapkan BNI dalam mempersiapkan merger anak usaha nih kayaknya naik. Serta pembentukan tambahan cadangan kerugian yang cukup besar untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit di tengah pandemi ini. Strategi BNI yang fokus pada pertumbuhan tercermin dari bisa kami teruskan. Strategi BNI yang fokus pada pertumbuhan dana yang murah tercermin dari rasio dana murah kami atau KASA yang terjaga pada level 65,4%, sehingga cost of fund dapat diturunkan hingga level 2,9% di semester pertama dari posisi akhir tahun yang lalu yang berada di level 3,2%. Dengan perbaikan pada cost of fund, kami mampu menurunkan beban bunga sebesar 5,6% secara year on year, sehingga pada semester pertama ini kami masih dapat menjaga NIM pada level 4,5% atau turun 40 basis poin secara year on year, lebih baik dari apa yang kita perkirakan sebelumnya. Sementara rasio return on equity dan return on asset masing-masing berada pada level 8,7% dan 1,4%. Sejalan dengan upaya efisiensi di tengah tren perlambatan ekonomi, cost to income ratio dapat dijaga di level 43,3%. Dampak dari COVID-19 ini juga bisa terlihat pada rasio NPL yang mulai meningkat. Ini dikontribusi oleh debitur-debitur yang sebelumnya memang
sudah dalam kategori loan at risk atau debitur-debitur yang masuk dalam watchlist kami. Credit cost berada di level 2,6%, meningkat 120 basis point secara year on year. Ini memang menjadi atau sejalan dengan strategi konservatif yang telah ditetapkan untuk meningkatkan pencadangan dalam rangka mengantisipasi penurunan kualitas kredit sehingga coverage ratio atau rasio pencadangan terhadap NPL dapat kami tingkatkan pada level 214,1%. Sementara rasio LDR di semester pertama ini masih terjaga di angka yang cukup baik, yaitu 87,8%, dan CAR berada di level 16,7%, masih jauh di atas ketentuan regulator. Next slide. Sebagaimana sudah kami sampaikan pada slide sebelumnya terkait dengan highlight neraca BNI tahun semester pertama 2020, kami menambahkan informasi terkait dengan ekuitas yang menurun sebesar 10% dibandingkan posisi akhir tahun 2019. Ini disebabkan karena kami melakukan pembukuan atas tambahan CKPN di pos return earning sebagai dampak dari implementasi PSAK 71 yang nilainya sebesar 16 triliun rupiah, serta kita juga di awal tahun melakukan pembayaran dividen sebesar 3,8 triliun. Next slide, please. Selanjutnya mengenai pertumbuhan kredit BNI, kami jelaskan sebagai berikut. Sebagaimana telah kami sebutkan pada slide sebelumnya, total kredit semester pertama ini tumbuh sebesar 5% year on year, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun, kita tumbuh kurang lebih 3,6%, atau secara absolut kita bertumbuh 20 triliun. Pertumbuhan ini dikontribusi terutama di segmen business banking. Pertumbuhan business banking dikontribusi oleh kredit korporasi swasta yang tumbuh hingga 12,6%, antara lain pada sektor transportasi, manufaktur, terutama pulp and CPO. Sementara pertumbuhan kredit kepada korporasi BUMN sebesar 6,1% yang diberikan terutama pada sektor konstruksi, kelistrikan, dan telekomunikasi. Sejalan dengan strategi perbaikan kualitas aset, kami menurunkan pertumbuhan kredit di segmen menengah sehingga secara year on year segmen tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 9,1%. Sementara di segmen kecil dan konsumer masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, masing-masing sebesar 3,4% dan 3,9% secara year on year. Pertumbuhan kredit di segmen kecil terutama didorong oleh KUR dan BNI Wirausaha, yaitu kredit yang nilainya di bawah 10 miliar. Sementara untuk KPR dan kredit payroll itu menjadi mesin pertumbuhan utama di bisnis consumer loan. Loan yield mengalami penurunan kurang lebih 60 basis point dari 9,0% di kuartal pertama 2020 menjadi 8,4%. Memang penurunan yield ini terjadi di hampir semua segmen sebagai dampak restrukturisasi kepada debitur-debitur yang terdampak COVID-19. Next. Terkait dengan dana pihak ketiga, dapat kami sampaikan bahwa pada semester pertama 2020 ini DPK kami tumbuh baik mencapai 11,3% secara year on year atau secara absolut tumbuh 67 triliun yang didukung optimalnya pertumbuhan dana murah atau KASA di mana giro tumbuh 18,4%, sedangkan tabungan mampu tumbuh 7,1% secara year on year. Realisasi rasio dana murah atau KASA ratio pada semester pertama ini mencapai 65,4%, lebih baik dibanding posisi semester pertama tahun yang lalu sebesar 64,6%.
Sementara itu, deposito juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,8% secara year on year. Namun pertumbuhan dana pihak ketiga di deposito ini dapat kami beri catatan bahwa pencapaian atau realisasi ini dilakukan di tengah kebijakan penurunan suku bunga simpanan khususnya deposito, sehingga secara agregat tidak meningkatkan cost of fund. Justru cost of fund kami mengalami perbaikan selama 1 semester ini. Pada semester pertama ini, cost of fund kita membaik menjadi 2,9% dibandingkan dengan akhir tahun yang lalu sebesar 3,2%. Ketahanan likuiditas dari dana pihak ketiga, terutama kasa tersebut, akan menjadi fokus utama kami ke depan. Upaya untuk menghimpun dana murah antara lain dilakukan dengan terus meningkatkan hubungan baik dengan institusi-institusi BUMN, pemerintah, korporasi swasta, serta dengan membangun ekosistem yang dikelola dengan baik dengan total solution. Kita juga melakukan optimalisasi layanan digital banking, serta melakukan peningkatan jumlah branchless banking kami. Next. Selanjutnya kami akan menyampaikan update terkait perkembangan likuiditas di BNI, di mana dalam kondisi yang sangat challenging, saat ini likuiditas BNI telah dikelola dengan prudent, seperti tercermin dari rasio-rasio likuiditas yang seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan regulator maupun risk appetite internal kami. Dapat kami sampaikan bahwa rasio liquidity coverage ratio atau LCR tercatat sebesar 189%, jauh di atas ketentuan minimum yaitu 85%, yang menunjukkan kemampuan BNI memenuhi kewajiban jangka pendek terjaga dengan baik. Kemudian rasio net stable funding ratio tercatat 145% di atas ketentuan minimal yang ditentukan oleh regulator yaitu 85%. Ini juga menunjukkan kemampuan pendanaan yang dimiliki untuk menopang aset-aset jangka panjang. Rasio lain yang populer adalah rasio LDR tentunya, di mana LDR rupiah tercatat 87,8%, sedangkan LDR falas tercatat 88,7%, atau dengan total LDR ini 87,8% masih sesuai dengan risk appetite BNI, yaitu di bawah 94%. Profil likuiditas yang sehat ini dicapai melalui keberhasilan dalam menumbuhkan dana pihak ketiga, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa pada semester pertama ini kami dana pihak ketiga bisa tumbuh baik sebesar 11,3%. Selain itu, untuk memastikan ketahanan likuiditas, kami juga telah menyiapkan sumber-sumber pendanaan alternatif dengan mempertimbangkan cost of fund yang acceptable, baik melalui pasar domestik maupun pasar global, seperti program Euro Medium Term Note atau EMTN yang diregistrasi di Singapore Stock Exchange senilai 2 miliar US dollar. Next. Kami lanjutkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi laba rugi BNI sampai dengan semester pertama tahun 2020 ini. Dapat kami sampaikan, meskipun pendapatan bunga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,5% secara year on year sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini, namun ini dikompensasi oleh penurunan beban bunga yang lebih besar lagi, yaitu sebesar 5,6%, sehingga pendapatan bunga bersih masih dapat tumbuh sebesar 1% secara year on year. Hal utama yang perlu kami soroti di sini adalah penurunan cost of fund. Menurunnya beban bunga di semester 1 ini disebabkan oleh memang perbaikan di cost of fund yang turun kurang lebih 30 basis point. Ini menjadi bagian strategi kami yang sudah kami jelaskan di slide sebelumnya. Kita berupaya untuk menjaga NIM serta
juga kita lakukan dengan menjaga kasa ratio kita ada di level antara 63 sampai 65%. Non-interest income atau fee based income mengalami pertumbuhan sebesar 3,2% secara year on year yang ditopang oleh fee dari ATM dan e-channel, kemudian fee dari pengelolaan rekening, fee marketable securities atau surat berharga, serta fee dari trading falas. Ini kontributor utama yang memberikan pertumbuhan fee based income kita sampai 3,2%. Sementara di sisi beban operasional lainnya mengalami penurunan sebesar 0,3%, di mana beberapa pos yang mengalami penurunan terutama ada di beban SDM, beban umum dan administrasi, yang seluruhnya adalah beban-beban yang bersifat variabel. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut detail dari penurunan beban operasional ini. Beban CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kami meningkat kurang lebih 88,2%, yang merupakan strategi untuk mengantisipasi penurunan kualitas aset di tengah kondisi makro yang semakin kita pahami semakin menantang. Ini terutama tentu oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Kita beberapa debitur-debitur kita terpaksa harus kita restructure, dan kita juga harus menyiapkan cadangan yang cukup untuk mengantisipasi atas pelaksanaan restrukturisasi tersebut. Oleh karenanya, pencapaian laba bersih semester pertama ini sebesar 4,5 triliun rupiah, turun kurang lebih 41% dibanding posisi yang sama di tahun yang lalu. Next. Mengenai fee based income, hingga semester pertama 2020, fee based income tumbuh 3,2%, dengan recurring fee masih tumbuh 0,3 dan non-recurring fee-nya tumbuh cukup baik sampai 88,3%. Pertumbuhan fee pada konsumer didominasi oleh fee dari ATM dan transaksi e-channel, dan juga fee pengelolaan rekening yang masing-masing bertumbuh sebesar 9,2% dan 5,6%. Dapat kami sampaikan bahwa di tengah situasi new normal, kami berupaya untuk men-shifting dari transaksi cabang ke transaksi mobile, sehingga terlihat di sini ada kenaikan fee based income. Selain kenaikan transaksi, tentu diikuti dengan kenaikan fee based income di e-channel-nya. Kita sampaikan bahwa transaksi ATM mengalami kenaikan kurang lebih 4,2%, menjadi 714 juta transaksi. Sementara e-channel mengalami kenaikan kurang lebih 14,3%, menjadi kurang lebih 470 juta transaksi. Nah, sementara pertumbuhan fee pengelolaan rekening ini sejalan dengan bertambahnya jumlah rekening serta peningkatan fee atas pengelolaan rekening nasabah yang ada di BNI ini. Untuk fee based income di business banking, kontributor terbesar ada di trading falas yang tumbuh hingga 83,8%, serta fee dari surat berharga yang tumbuh kurang lebih 7,2%. Next. Selanjutnya, pada slide ini kami akan memberikan gambaran mengenai realisasi OPEX yang dapat dihemat. Kita bisa tunjukkan bahwa kita melakukan penghematan hingga pertumbuhannya negatif 0,3%. Beban-beban yang dapat diturunkan antara lain beban umum administrasi yang mengalami penurunan sebesar 6,5%, juga beban sewa. Tentu juga di tengah pandemi ini kami melakukan strategi efisiensi khususnya pada pos umum administrasi serta beban SDM. Beban umum administrasi terutama adalah biaya-biaya promosi, perjalanan dinas, beban perlengkapan kantor, dan lain-lainnya. Next slide, please. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam
Koridor Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, kami melakukan sejumlah kebijakan sebagai langkah implementasi dari peraturan Menteri Keuangan nomor 70 tentang penempatan dana pemerintah di Bank Umum serta PP 71 dan 98 tentang tata cara penjaminan pemerintah kepada pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah sendiri telah merealisasikan penempatan dana sebanyak 5 triliun di BNI dalam koridor PEN ini dengan harapan dana ini bisa di-leverage dalam bentuk penyaluran kredit hingga 3 kali sampai dengan September 2020 ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa hingga tanggal 24 Agustus kami telah menyalurkan kredit sebesar 12 triliun kepada lebih dari 36.000 nasabah. Pencapaian ini setara dengan 2,4 kali dari nominal dana yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penyalurannya, kami berupaya untuk melakukan pertumbuhan secara selektif dengan prioritas pada segmen UMKM, serta korporasi yang memiliki orientasi ekspor, juga padat karya, serta ketahanan pangan. Kemudian, selaras dengan prioritas pemerintah, untuk membangkitkan bisnis UMKM yang tergerus akibat dampak pandemi ini, kami secara konkret menjalankan inisiatif yang memudahkan debitur UMKM antara lain melalui aplikasi BNI Move, Mobile Innovation untuk SME Ecosystem, untuk mempermudah akses bagi UMKM dengan tetap melalui proses yang prudent serta prinsip 4IS Principle tentunya. Hal ini juga kita lakukan untuk mendorong debitur UMKM bisa memasuki pasar global melalui support jaringan kantor cabang luar negeri yang kami miliki. Next, kita juga update terkait dengan restrukturisasi. Restrukturisasi yang telah kami lakukan dalam konteks pandemik ini, kita telah memberikan persetujuan restrukturisasi sebesar 119 triliun atau kurang lebih 81,3% dari pipeline yang kita sudah tetapkan di awal. Dan kami sudah membuku ke dalam sistem kami kurang lebih 99,9 triliun atau kurang lebih 68,2% dari pipeline yang kita miliki. Nah, sebagai langkah preventif kami berupaya untuk menyelesaikan program restrukturisasi ini secepatnya. Kita berharap di kuartal ketiga ini sudah selesai dan diharapkan total nanti yang akan kita restructure berkisar 125 triliun atau sampai dengan 130 triliun, jauh lebih rendah daripada yang kita rencanakan sebelumnya, yaitu kurang lebih 146 triliun. Berdasarkan segmen bisnisnya, restrukturisasi ini terutama memang terjadi di seluruh segmen, di korporasi, menengah maupun konsumer, kemudian juga dari sektor ekonominya, dari total pinjaman yang telah direstrukturisasi dengan stimulus COVID ini didominasi oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel yang mencapai 30% atau sekitar 30,1 triliun. Di sektor manufaktur tercatat 12,4% atau 12,4 triliun, serta sektor bisnis service itu mencapai kurang lebih 13,4%. Kalau dilihat dari skema restrukturisasinya, kami sampaikan sebanyak 18,8% dari kredit tersebut direstrukturisasi dengan skema penundaan pokok atau rescheduling, kemudian kita juga melakukan penundaan pembayaran bunga atau penurunan suku bunga, itu hampir 27,3% dari total yang kita restruct. Sisanya 53,9% itu kita berikan skema kombinasi dari dua hal tersebut. Kami semua tentu berharap bahwa pemberian restrukturisasi ini mampu menjaga debitur untuk tetap bertahan di tengah kondisi pandemi ini serta bisa melaluinya nanti dengan sukses. Next slide. Selanjutnya kami
perkenalkan kami untuk memberikan update mengenai bisnis internasional, bahwa kehadiran bisnis internasional merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang memperkuat core kompeten kami di bisnis korporasi. Kami sampaikan bahwa BNI telah memiliki beberapa cabang, bahkan diawali di tahun 55 kita mempunyai kantor cabang di Singapura, dan ini memungkinkan kami untuk membangun kemampuan bisnis internasional yang sesuai dengan kondisi bisnis global serta best practice perbankan internasional. Kami sampaikan bahwa keunggulan kami di cabang luar negeri ini diperkuat dengan pernyataan visi dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang disampaikan dalam beberapa bulan yang lalu kepada BNI, di mana beliau menyampaikan bahwa BNI diharapkan menjadi international bank yang mampu menyediakan sumber dana yang berasal dari luar negeri bagi pengusaha dalam negeri, dan juga menjadi perwakilan bank untuk pengusaha lokal yang akan mengakuisisi perbankan di luar negeri. Kami memposisikan cabang luar negeri kami sebagai trade finance dan investor gateway, serta tentu sebagai sumber dari international funding untuk pengembangan ekosistem global konsumernya. Sebagai trade finance gateway, cabang luar negeri tidak hanya mendukung aktivitas ekspor impor, namun juga mendorong nasabah BNI untuk masuk ke pasar global ini. Kita memiliki skema khusus bagi debitur di Indonesia yang memiliki anak perusahaan ataupun kepanjangan tangan di cabang luar negeri. Dapat kami sampaikan bahwa pada semester pertama, cabang luar negeri kami telah menyalurkan pinjaman kurang lebih 3,83 miliar US dollar atau naik 21% secara year on year, dan 92% dari total pinjaman tersebut diberikan atau difokuskan kepada Indonesia related company yang tentu berorientasi ekspor serta merupakan supply chain yang ada di luar negeri, sehingga memang kualitasnya bisa kita jaga dengan baik. Untuk mendukung pemberian pinjaman tersebut, ekosistem financial institution ini adalah menjadi andalan kami di dalam mencari sumber pembiayaan internasional. Di semester pertama ini, kantor cabang luar negeri kami mampu mengenerate international funding hingga 62 triliun, antara lain melalui beberapa instrumen, ada instrumen banker acceptance, kemudian program Global Certificate of Deposito di KCLN, khususnya di New York, dan di posisi semester 1 ini telah memperoleh 414 juta US dollar dari Global CD di kantor cabang kami di New York. Selanjutnya, dalam optimalkan ekosistem global consumer, kantor cabang luar negeri kami juga terus melakukan inovasi dalam penyediaan solusi pembiayaan lintas negara yang aman dan efisien, serta memiliki keunggulan dengan berbasis digital, seperti layanan kami di BNI Remittance di Singapura, BNI Remittance Card di Jepang, serta melalui kolaborasi dengan fintech yang telah kami lakukan di Korea Selatan. Dengan kinerja yang solid hingga semester pertama ini, cabang luar negeri kami mampu meningkatkan laba sebesar 62% tumbuh atau mencapai 58,2 juta US dollar yang didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih dan pendapatan non bunga yang masing-masing bertumbuh 66% dan 31%. Demikian paparan kinerja ini kami sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Bank Negara Indonesia hingga semester pertama ini yang penuh tantangan. Terakhir, mengingat penularan COVID-19 ini masih terus berlanjut dan masih terjadi, serta belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan, kami tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, dan seluruh jaringan kantor kami serta digital kami siap melayani Bapak dan Ibu sekalian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih, selamat sore, salam sehat.
Terima kasih Bapak atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk sesi pertama akan saya bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk ditanggapi oleh manajemen perseroan. Pertanyaan pertama dari Bapak Daniel. Bagaimana sikap dan strategi BNI dalam menghadapi tren digital banking dan digitalisasi yang kian marak? Apakah akan membuat digital banking serupa atau ada inovasi lain? Pertanyaan kedua dari Bapak Adi Santoso, apakah perseroan menerima penempatan dari pemerintah serta dampak positif untuk perseroan? Dan untuk apa penggunaan dana tersebut? Pertanyaan ketiga dari Bapak Rifan Kurniawan, apakah penurunan KAR murni disebabkan karena penerapan PSAK 71 atau ada hal lain? Karena penurunan KAR cukup signifikan ketimbang dari bank buku 4 lainnya. Silakan Bapak untuk ditanggapi. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Pak Daniel terkait dengan strategi BNI dalam menghadapi tren digital. Pertama, kami sampaikan bahwa kami telah melakukan pengembangan kapabilitas digital dengan melakukan atau membangun ekosistem B2B termasuk juga B2C melalui digital channel, dan juga kita sudah mempunyai inisiatif terkait dengan B2B dan B2C. Ini yang antara lain kita juga sudah membangun arsitektur digital. Kita juga sudah bekerja sama dengan fintech. Kami juga melakukan adopsi teknologi dengan untuk mengantisipasi destruktif dari teknologi tersebut, antara lain dengan big data. Kami punya data analitik yang cukup handal, dan kedepannya kami juga sedang membangun capability terkait dengan blockchain. Ini tentu harapan kami adalah kita ingin bisa leading di dalam teknologi digital untuk mengantisipasi destruktif dari perkembangan digital yang terus berkembang. Nah, kami memahami bahwa perbankan tentu tidak bisa lepas dari teknologi digital. Oleh karenanya kami mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi yang lain. Misalnya adalah kami mengembangkan mobile banking yang mempunyai beberapa fitur-fitur handal, termasuk yang sekarang sedang kita lakukan. Kita juga sedang menyiapkan teknologi face recognition. Ini tercermin juga hasilnya yang kita lihat user mobile banking kami meningkatnya cukup tajam. Kami tumbuh kurang lebih 56,5% menjadi 5,9 juta. Ini beberapa hal yang memang dapat kami sampaikan, beberapa antisipasi kita untuk pengembangan digital ke depan. Kemudian pertanyaan yang mungkin dari Pak Adi Santoso ya, Pak Adi Santoso. Pak Adi Santoso terkait dengan penyaluran dana PEN. Betul sekali, kami telah menerima penyaluran sebesar 5 triliun dana PEN tersebut. Kita diharapkan bisa meleverage sampai dengan 3 kali. Artinya kita diharapkan bisa menyalurkan hingga 15 triliun. Nah, sampai dengan 24 Agustus kami sudah bisa menyalurkan hingga 12 triliun Pak Adi. Ini kami fokuskan pertumbuhan ini kepada debitur-debitur UMKM khususnya KUR, namun juga kita berikan atau kita salurkan kepada debitur korporasi
dengan fokus orientasi ekspor, padat karya, dan juga ketahanan pangan. Kami optimis sampai dengan bulan September, akhir September ini, kami dapat menyalurkan hingga lebih dari 15 triliun atau dari target yang kita tetapkan kurang lebih 3 kali dari leverage dari dana yang disalurkan kepada kami. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Pak Daniel terkait dengan penurunan KAR, betul sekali Pak Daniel bahwa KAR kita mengalami penurunan yang cukup signifikan dari akhir tahun. Jadi kalau kita sampaikan posisi akhir tahun KAR kita 19,7 turun menjadi kurang lebih 16,7%. Memang terutama karena faktor pembukuan tambahan CKPN untuk dalam rangka implementasi PSAK 71 yang nilainya 16 triliun. Angka ini sangat signifikan sehingga menurunkan KAR hingga hampir 3% atau 300 basis poin. Tetapi juga ada faktor lain adalah karena di bulan Maret kami melakukan pembayaran dividen kepada pemerintah dan juga kepada pemegang saham yang nilainya 3,8 triliun. Ini dua hal tersebutlah yang berkontribusi terhadap penurunan KAR kami. Tentu ke depan kami akan menjaga KAR pada level yang aman, level di atas 16% tentunya, dan kita mempunyai keyakinan ada beberapa inisiatif yang akan kami lakukan ke depan di dalam rangka menjaga dan meningkatkan rasio kecukupan KAR. Demikian Pak Daniel. Terima kasih. Silakan kami kembalikan ke moderator. Baik, hadirin yang kami hormati, tidak terasa acara telah berlangsung hampir 1 jam. Usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan juga seluruh hadirin yang hadir. Untuk menutup acara Public Expose Live PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, mari kita dengar closing statement dari Bapak Sigit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami telah menyampaikan paparan kinerja yang sudah kami sampaikan kurang lebih hampir 1 jam. Kami sampaikan kembali mengenai 4 kebijakan strategis yang telah digariskan selaras dengan fase adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Yang pertama adalah memastikan operasional perusahaan yang adaptif terhadap perkembangan situasi agar selalu berjalan tanpa mengesampingkan kesehatan dan keselamatan nasabah serta pegawai. Lalu kami juga menumbuhkan bisnis secara prudent dan selaras dengan program pemulihan ekonomi nasional, juga menjaga likuiditas yang sehat untuk mendorong pertumbuhan kassa secara berkelanjutan, dan kami juga tetap fokus pada upaya untuk menjaga kualitas aset. BNI akan tetap tumbuh secara prudent sesuai harapan seluruh stakeholder, termasuk Bapak dan Ibu pemegang saham sekalian yang kami hormati. Dan tentu BNI juga akan selalu mendukung program-program IDX, termasuk program Yuk Nabung Saham BNI. Kami tentu sangat support. Dan terakhir, seperti sudah kami sampaikan, kami mengingatkan untuk kita terus mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang.